Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Kali ini kita sampai pada materi KD yang ke-3.12, yaitu regulasi bidang keprotokolan. Itu masuk materi pelajaran OTK Humas dan keprotokolan kelas 12. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yaitu bisa menjelaskan regulasi bidang keprotokolan, mengidentifikasi macam-macam regulasi bidang keprotokolan, dan mengemukakan tujuan dari regulasi keprotokolan. Adapun keterampilannya, kalian harus bisa melakukan identifikasi regulasi keprotokolan dengan tepat dan bisa melaksanakan regulasi keprotokolan sesuai dengan kebutuhan kerja. Untuk peta konsepnya, yang pertama ada landasan dan sumber hukum keprotokolan. Yang kedua di sini kegiatan keprotokolan. Ketiga, jenis-jenis kegiatan keprotokolan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan keprotokolan. Untuk landasan dan sumber hukum di sini yang pertama yaitu adanya persetujuan internasional yang meliputi kegiatan Kongres Wina tahun 1815 diantaranya yang masih diterapkan di beberapa negara. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di sini. Ketiga, adanya tradisi adat istiadat dan kebiasaan setempat kalau itu acara resmi di suatu daerah. Azas reciprocity atau azas timbal balik yang diterapkan dan kepribadian kepala negara atau pimpinan. Ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kalau kita simpulkan yang berlaku ada dua di sini. Yang pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan meliputi tentang tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Yang kedua yaitu Peraturan Kepala Administrasi Negara yang sering disebut dengan Perkalan Nomor 40 Tahun 2015 tentang keprotokolan. Di situ meliputi bagaimana pedoman keprotokolan, tujuan keprotokolan, dan ruang lingkup keprotokolan. Kita bahas dulu satu persatu di sini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Yang dimaksud dengan keprotokolan di sini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan, acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam suatu negara, pemerintahan, ataupun masyarakat. Tujuan protokol menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan di sini yang pertama yaitu bisa memberikan penghormatan. Tujuan kedua memberikan pedoman yang pada saat penyelenggaraan suatu acara agar bisa berjalan dengan tertib, rapi, lancar, dan teratur. 3. Tujuannya menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Kemudian undang-undang yang kedua yaitu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 40 Tahun 2015 tentang keprotokolan. Yang pertama, pedoman keprotokolan dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi para pejabat, pegawai staf, dan tim protokol yang ada di lingkungan lembaga administrasi negara dan rangka menyelenggarakan tugas-tugas keprotokolan. Kedua, tujuan pedoman keprotokolan ini agar bisa dilaksanakan yang berhubungan dengan kegiatan keprotokolan dapat berlangsung lebih teratur, tertib, aman, lancar, dan efektif, serta efisien dengan rangkaian acara yang telah ditetapkan dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ruang lingkup materi pedoman keprotokolan yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi tim protokol, ketentuan keprotokolan, meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam setiap acara resmi di lingkungan.
Kalau kita tarik benang merahnya dalam dua undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa kegiatan keprotokolan di sini meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam setiap acara resmi di lingkungan penyelenggara. Nah, bagaimana dengan kegiatan keprotokolan? Pada dasarnya kegiatan keprotokolan nanti dilaksanakan dengan meliputi penyusunan acara, penerimaan tamu atau undangan, pengaturan tata tempat, dan penyelenggaraan upacara. Bagaimana dengan jenis kegiatan secara umum atau kenegaraan? Kegiatan keprotokolan di sini kita bisa membedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama, jenis kegiatan yang bersifat umum, seperti upacara pelantikan dan serah terima jabatan, upacara penandatangan naskah kerjasama, upacara sumpah pegawai, upacara peresmian atau pembukaan gedung baru, dan peresmian pembukaan seminar, simposium, diskusi, dan sebagainya. Semuanya tergolong pada jenis kegiatan umum atau kenegaraan yang sifatnya dilaksanakan secara umum oleh instansi kedinasan. Yang kedua, yaitu jenis kegiatan yang bersifat universitas atau perguruan tinggi, bahkan di sekolah, yang melaksanakan kegiatan seperti upacara disnatalis, upacara wisuda sarjana, upacara pengukuhan guru besar, upacara promosi doktor atau doktor honoris causa, dan wisuda para siswa atau para santri di suatu sekolah. Nah, pada saat melaksanakan kegiatan protokoler nantinya ada 4 pokok atau 4 hal dalam siklus tahapannya yang meliputi pertama, konseptualisasi perencanaan kegiatan. Kedua, perencanaan teknis kegiatan. Ketiga, implementasi acara. Keempat, pasca pelaksanaan kegiatan. Kita bahas satu persatu di sini bagaimana konseptualisasi perencanaan kegiatan. Konsep ini biasanya tertuang dalam bentuk suatu panduan kegiatan yang sering disebut dengan Term of Reference atau TOR yang harus dibuat oleh pihak pelaksana suatu kegiatan. Itu sebelum acara kita wajib membuat panduan tersebut. Agar apa? Acara bisa terlaksana dengan tertib, rapi, lancar, dan hikmat. Nah, tugas untuk menyusun TOR di sini atau proposal di sini semuanya dilaksanakan oleh panitia inti yang dibantu oleh para seksi. Begitu juga kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Nantinya kalian bisa terlibat dalam pembuatan proposal di sini sebagai tugas untuk materi tentang regulasi bidang keprotokolan di sini. Yang kedua yaitu perencanaan teknis acara. Memang secara konseptual di dalam TOR itu sudah ada perencanaan teknis. Tetapi alangkah baiknya protokoler di sini perlu mempersiapkan kebutuhan teknis kegiatan yang meliputi bagaimana tata ruangnya, tata pelaksanaan acara, tata tempat, tata busana, sampai pada tata warkat atau tata undangan yang akan dilaksanakan. Ketiga, yaitu implementasi acara. Ini adalah puncak dari kegiatan protokoler. Dalam mengatur kegiatan keprotokolan harus memiliki yang pertama namanya tata cara, di mana setiap kegiatan acara harus dilakukan secara tertib, hikmat, serta setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan menurut aturan dan urutan yang telah dilakukan.
Kemudian yang kedua yaitu tata krama, yaitu etiket dalam pemberian penghormatan. Itu diatur juga dalam tata krama. Ketiga yaitu aplikasi aturan-aturan, yaitu penerapan ketentuan peraturan di bidang keprotokolan, baik acara keprotokolan negara atau keprotokolan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Dan kondisi sosial kultur masyarakat yang berkaitan dengan keprotokolan harus diperhatikan agar bisa berlaku selaras dengan situasi dan kondisi yang ada. Ini adalah contoh acara peringatan Disnatalis sekolah yang tahun kemarin, yang saya rekap seperti ini. Ada 4 tahapan di dalamnya. Pertama, pelaksanaan acara gladi bersih pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2019, yaitu dilaksanakan pukul 13 sampai 17 WIB. Kedua, jalan sehat yang kerjasama dengan GTV yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober pukul 6 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan acara pentas seni yang dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 29 juga, tepatnya pukul 10 hingga pukul 15, yang menampilkan kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh kegiatan ekskul sekolah. Sedangkan sore harinya diadakan acara tasyakuran yang dilaksanakan di indoor SMKN 1 Surabaya. Nah, sebagai puncak acaranya, peringatan Disnatalis pada hari Sabtu itu juga mengundang grup Guyon Waton. Nah, ini yang lagi fenomenal pada saat itu, yaitu dilaksanakan pukul 20 hingga 23 WIB. Nah, ini adalah contoh dari acara protokoler pada puncak peringatan Disnatalis sekolah, yaitu SMKN 1 Surabaya. Terakhir yaitu pasca pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini pasca pelaksanaan kegiatan, protokoler beserta panitia wajib membuat laporan hasil kegiatan berikut evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini adalah tugas untuk kalian semuanya. Kalian wajib membuat atau menyusun suatu acara yang nantinya dilaksanakan secara protokoler dalam memperingati HUT RI ke-75. Dalam bentuk proposal atau TOR, bisa acara dilaksanakan di tempat tinggal kalian atau digunakan untuk peringatan di sekolah. Silakan dikerjakan dengan baik. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp ataupun kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Terima kasih, semangat untuk mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.